Halo, selamat datang di podcast kami. Saya Mira Melerik sebagai host dan ini dan saya adalah Kevin Kristendende, saya sebagai pemateri di sini. Oke, hari ini kita akan membahas tentang surat-surat berharga, terkhususnya surat wasal. Mari kita mulai dengan segmen pertama, yaitu pengertian tentang surat wasal. Oke, coba teman Kevin. Jadi menurut saya surat wasal ialah instrumen keuangan yang mengikat pihak penerbit untuk membayar sejumlah uang kepada penerima pada tanggal jatuh tempo tertentu, dan fungsinya adalah sebagai alat pembiayaan dan transfer dana dalam transaksi bisnis. Jadi seperti itu pengertian surat wasal. Gitu ya. Coba, karena sudah mengetahui pengertiannya, pasti kan ada sejarah-sejarah penggunaan surat wasal kan. Coba teman Kevin, apa yang teman Kevin tahu? Surat wasal sendiri sudah dipergunakan pada zaman dulu oleh para pedagang untuk memfasilitasi pembayaran dalam perdagangan lintas wilayah. Jadi dan juga kenapa surat wasal dimasukkan dalam kategori surat-surat berharga, karena surat wasal memiliki karakteristik tertentu yang membuat surat wasal tersebut memiliki nilai ekonomi dan dapat diperdagangkan di pasar keuangan. Oke, terus kan ini sudah dari dulu-dulu. Sekarang kita mulai ke depan nih, pentingnya surat wasal dalam transaksi keuangan modern itu seperti apa? Jadi melihat di sini pentingnya surat wasal dalam transaksi atau pembayaran dalam masa kini. Surat wasal masih memiliki peran penting dalam sebuah transaksi keuangan modern, terutama perdagangan lintas internasional, karena memberikan kepastian dan keamanan dalam pembayaran terhadap suatu transaksi antar internasional maupun di dalam nasional sendiri. Oke, kan kita sudah membahas tentang pengertiannya, definisinya, apa sejarahnya. Nah, sekarang kita akan masuk ke dalam segmen kedua, yaitu siapa saja atau pihak-pihak yang terlibat dalam surat wasal dan hubungan hukumnya. Coba teman Kevin. Jadi pihak-pihak yang ada di dalam surat wasal atau yang berhubungan langsung di dalam surat wasal dan bagaimana hubungan hukumnya, ada yang pertama ada penerbit, yang kedua ada tersangkut, yang ketiga ada penerima, yang keempat ada pemegang. Jadi sini saya akan membahas satu persatu. Yang pertama ada penerbit. Penerbit adalah pihak yang menerbitkan dan menarik surat wasal tersebut. Jadi kewajiban utamanya dari seorang penerbit ini ialah menyediakan dana untuk pembayaran surat wasal. Jadi yang kedua ada tersangkut atau tertarik. Dia adalah pihak yang harus membayar surat wasal sesuai dengan perintah penerbit. Jadi si tersangkut ini dia harus melihat kapan ia harus membayar sesuai perintah yang sudah ada dalam yang diberikan oleh penerbit. Jadi yang ketiga ada penerima. Pihak penerima ialah pihak yang ditunjuk untuk menerima pembayaran dalam wasal tersebut. Dan yang keempat adalah pemegang. Pemegang ialah pihak yang mendapatkan wasal dari penerima atau pemegang sebelumnya. Jadi ada 4 ya. Oke, terus hubungan hukumnya tuh ke mana? Jadi memang secara umum hubungan hukum antara para pihak di dalam suatu atau surat wasal tersebut sudah diatur nih di dalam ketentuan undang-undang dan juga lebih khususnya dalam KUHD. Ketentuan yang pertama adalah penerbit dan tersangkut memiliki hubungan hukum berdasarkan perjanjian pembukaan rekening. Dan yang kedua,
penerima dan pemegang memiliki hubungan sebagai kreditur berdasarkan perikatan dasar atau pengalihan wesel tersebut. Gitu ya teman-teman. Nah sekarang kita masuk segmen 3 nih. Kita kan sudah membahas tentang pihak-pihak dalam surat wesel. Sekarang mari kita lanjutkan dengan membahas syarat-syarat formal dalam pembagian jenis-jenis surat wesel. Coba teman Kevin, kira-kira apa yang diketahui tentang syarat-syarat? Jadi dalam surat wesel terdapat beberapa syarat dan juga pembagian. Jadi syarat yang pertama ialah syarat formal. Syarat formal surat wesel tercantum dalam pasal 100 KUHD seperti penyebutan istilah wesel, perintah tidak bersyarat, nama tersangkut, tanggal dan tempat pembayaran, dan tanda tangan si penerbit. Dan juga pembagian surat wesel meliputi wesel atas pengganti penerbit, wesel atas penerbit sendiri, wesel untuk perhitungan orang ketiga, wesel untuk menagih, wesel untuk berdomisili, dan yang terakhir adalah wesel berdomisili blanko. Jadi seperti itu syarat formal dan pembagian surat wesel tersebut. Oke, segmen 3 sangat singkat ya teman-teman. Jadi mari kita masuk di segmen keempat. Oke, berikutnya kita akan membahas tentang endorsement, akseptasi, dan surat fees terkait surat wesel. Coba teman Kevin jelaskan. Jadi di dalam surat wesel ada juga endorsement, akseptasi, dan surat advis. Di sini saya akan mencoba menjelaskan secara ya. Jadi yang pertama ada endorsement. Endorsement adalah proses pengalihan surat wesel kepada pihak lain dengan mencantumkan pernyataan di belakang surat wesel tersebut. Dan juga ada beberapa endorsement. Yang pertama ada endorsement biasa, ada franco, inkasso, dan rekta. Sedangkan akseptasi sendiri, akseptasi wesel diatur dalam pasal 120 sampai 128 KUHD, yaitu pernyataan kesanggupan tersangkut untuk melakukan pembayaran sesuai wesel. Dan yang terakhir ada surat advis. Dan surat advis tersebut adalah pemberitahuan yang diberikan penerbit kepada tersangkut terkait penerbitan wesel sesuai dengan pasal 127C KUHD. Jadi seperti begitu. Jadi apa ya? Diatur dalam pasal ya? Iya, jadi tertata. ada semuanya diatur berdasarkan undang-undang atau ketentuan yang sudah berlaku. Oke, sangat lumayan jelas ya, walaupun singkat. Jadi kita masuk di segmen berikut. Oh my god. Berikutnya setelah kita membahas tentang endorsement dan teman-temannya, selanjutnya kita akan membahas tentang adval atau jaminan, pembayaran, dan protes dalam surat wesel. Coba teman Kevin jelaskan. Jadi dalam surat berharga terdapat juga adval atau jaminan tersebut. Ada juga pembayaran tentunya. Ada juga protes nih jika ada sedikit yang masalah. Iya, salah atau tidak baik ya. Okay. Jadi sini saya akan menjelaskan sedikit. Adval atau jaminan ialah pernyataan tertulis dari pihak ketiga untuk menjamin pembayaran wesel jika penerbit gagal dalam membayar wesel tersebut. Berikut ada pembayaran. Pembayaran ialah proses memberikan sejumlah uang sesuai kewajiban dalam wesel, sedangkan harus bayar mengacu pada kewajiban untuk melakukan suatu pembayaran. Dan yang terakhir adalah protes. Protes ialah tindakan menerima wesel untuk memberitahu penerbit tentang adanya cacat atau ketidaksesuaian dalam pembayaran wesel. Kalau protes itu ya pada pasalnya atau ya. tidak? Protes sendiri diatur dalam pasal 143 KUHD. Begitu ya, wah. Saya rasa cukup jelas ya. Iya kan. Penjelasan saya. Iya. Oke, kita sudah berada di segmen terakhir,
segmen penutup nih. Oke, mari kita untuk segmen terakhir ini kita membahas tentang aspek hukum lainnya terkait surat wasal. Coba teman Kevin jelaskan. Jadi dalam surat wasal ada beberapa aspek hukum lainnya nih, teman-teman. Yang pertama ada aspek hukum hak regres dalam surat wasal. Kedua ada keadaan memaksa atau overmark. Yang ketiga ada intervensi atau penyalaan atau pengantaran. Yang keempat ada lembaran atau turunan dan surat wasal yang hilang. Dan yang terakhir ada kadaluarsa surat wasal tersebut. Yang kita mulai dari awal. Hak regres ialah hak yang diatur dalam pasal 142 sampai 153 KUHD. Di situ berbicara tentang yaitu hak pihak yang telah membayar untuk menuntut penggantian dari pihak yang bertanggung jawab. Sedangkan yang kedua, keadaan memaksa atau overmark, yaitu situasi di luar kendali yang menghalangi pemenuhan kewajiban dalam perjanjian. Dan itu juga diatur dalam pasal 1244 KUH Perdata. Jadi yang ketiga, ada intervensi atau penyalaan atau pengantaran. Itu merupakan campur tangan pihak ketiga dalam pelaksanaan perjanjian antara debitur dan kreditur. Dan itu juga sudah diatur dalam pasal 154 sampai pasal 162 KUHD. Semuanya dalam pasal ya, jadi teratur sekali. Dan yang berikut ada lembaran atau turunan atau juga yang biasa disebut wesel yang hilang. Itu dia mengacu pada sertifikat atau instrumen keuangan yang tidak dapat ditemukan, jadi sehingga perlu dilaporkan dan ada diambil tindakan penggantinya tuh. Dan yang berikut yang terakhir ada kadaluarsa surat wesel. Itu berarti pemegang kehilangan hak klaim pembayaran setelah jatuh tempo meskipun ada peluang penggantian secara sukarela. Oh gitu, wah sangat lumayan jelas ya teman-teman. Ini teman saya menjelaskannya. Sekarang kita sudah selesai tentu dengan podcast kita. Bagaimana? Saya rasa sudah cukup jelas. Ya saya rasa juga cukup jelas, walaupun sangat singkat. Memang harus ada pembelajaran secara langsung supaya lebih jelas untuk teman-teman. Tapi kita dalam podcast ini terbatas, jadi kita membahas secara singkat saja. Jadi saya rasa semua yang kita berbicara tadi tentang surat wesel dan segala aturan-aturan yang sudah ada di dalamnya, saya rasa itu sudah cukup jelas sehingga kita dapat mempelajari dengan baik. Saya rasa teman-teman dan juga yang sendiri tentunya dapat mengerti tentang surat wesel yang saya bawakan hari ini. Oke, bagus deh. So, semua itu semoga teman-teman bisa pahami. Maka dari itu, saya Miriam Lerik dan saya Kelvin Lende pamit undur diri. Bye-bye.